Gerakan Wanita. Latar belakang organisasi wanita. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran serta organisasi wanita. Mereka adalah salah satu kelompok pejuang Indonesia yang memberi kontribusi penting dalam hal pembentukan mental bangsa. Adapun tujuan dari organisasi wanita. Yang pertama, mencapai persamaan derajat. Yang kedua, pengakuan seorang wanita. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap hak-haknya. Putri Mardika 1912. Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuan memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran agar bisa menyatakan pendapat di muka umum. Aktivitas: memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan, menerbitkan majalah wanita Putri Mardika. Tokoh: Sabarudin R.A. Sutinah, Joyo Pranoto, R.R. Rukimini, dan Sadikun Todo Kusumo. Keutamaan istri 1904. Didirikan di Bandung pada tahun 1904 oleh R. Dewi Sartika. Tujuannya mengajar anak-anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan punya keterampilan kerumah tanggaan agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dewi Sartika, Bandung, 4 Desember 1884. Tokoh pelopor pendidikan untuk golongan wanita. Diakui menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Dewi Sartika sangat berusaha dan bekerja keras untuk bisa mendirikan sekolah untuk wanita. Sekolah ini juga menuntut Dewi Sartika mengeluarkan keringat untuk mencari dana. R.A. Kartini, lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, dia sering mengirim surat kepada teman-temannya orang Belanda. Kartini juga sering menulis dan diterbitkan di The Hollandse Lady. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Suami Kartini, K.R.M. Adipati Aris Singgih Jojo Adiningrat, mengerti keinginan Kartini dan membantu Kartini mendirikan sekolah wanita di sebelah timun pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan kita yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita sebagai kaum perempuan, serta harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti halnya kaum laki-laki. R.A. Kartini. Perkumpulan kaum perempuan. Yang pertama ada Kartini Fonds tahun 1912. Pendirinya adalah Nyonya C. Th. Deventer, seorang penasehat politik etis. Tujuannya itu untuk mendirikan sekolah Kartini. Misalnya sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang, Malang, Madiun, Cirebon, Pekalongan, Surabaya, dan Rembang. Yang kedua ada Keutamaan Istri tahun 1913. Tujuannya itu mendirikan sekolah anak remaja putri. Nama sekolah anak-anak remaja putrinya yaitu 1 sekolah perempuan di Cianjur tahun 1916, 2 ada di Ciamis tahun 1916, dan 3 di Sumedang. Yang ketiga ada Aisyah tahun 1917, 22 April 1917 di Yogyakarta, merupakan anggota dari Muhammadiyah. Pendirinya adalah Nyonya Haji Siti Walidah Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dan menanamkan rasa kebangsaan pada kaum wanita. Di dalam Jawa, ada Pernyataan Wanita di Malang tahun 1915. Terus yang kedua ada Wanita Hadir di Jepara tahun 1915. Yang ketiga ada Purborini di Tegal tahun 1917. Yang keempat ada Wanita Susilo di Pemalang tahun 1918. Yang kelima ada Wanita Rukun Sentosa di Malang. Yang keenam ada Budi Wanto di Solo. Yang ketujuh ada Putri Budi Setia di Surabaya tahun 1919. Yang kedelapan ada Wanita Utomo
Yang ke-9 ada wanita Katolik di Yogyakarta tahun 1920. Di luar Jawa ada satu kerajinan Amai Setia di Kota Gadang Bukit Tinggi, berdiri pada 11 Februari 1914. Ketua pertamanya yaitu Siti Rohana Kudus. Yang kedua ada Kutaman Istri Minangkabau di Padang Panjang. Yang ketiga ada Serikat Kaum Ibu Sumatera di Bukit Tinggi. Yang keempat ada Inatuni di Ambon. Surat kabar yaitu ada satu Putri Hindia yang terbit di Bandung tahun 1909. Yang kedua ada Wanito Sworo yang terbit di Brebes tahun 1913. Yang ketiga ada Sunting Melaju yang terbit di Bukit Tinggi tahun 1918. Yang keempat ada Istri Utomo di Semarang. Yang kelima ada Suran Perempuan di Padang. Yang keenam ada Perempuan Bergerak di Medan. Kongres Perempuan 1. Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta tahun 1928. Yang kedua mendirikan Perserikatan Perempuan Indonesia PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Yang ketiga ada Kongres Perempuan 2 di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1930 yang kemudian dikukuhkan menjadi Hari Ibu. Tujuan Kongres Perempuan yaitu mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia dan juga mengadakan gabungan antara berbagai perkumpulan wanita yang ada.